Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Merdeka Belajar Angkatan 1. Kali ini kita akan memasuki konsep Guru Merdeka Belajar. Aktivitas 16. Bagaimana ciri Guru Merdeka Belajar? Anda telah mempelajari tentang konsep Merdeka Belajar. Masih ingat 3 komponen Merdeka Belajar? Benar, komitmen terhadap tujuan, menentukan pilihan cara, dan melakukan refleksi. Untuk menciptakan pendidikan yang merdeka belajar dan mengembangkan murid merdeka belajar, pastilah membutuhkan guru merdeka belajar. Menurut Johnson 2005, profesi guru adalah profesi dengan level stres tertinggi. Riset National Foundation for Education Research menunjukkan 1 dari 5 guru mengalami stres. Venus 1981 menganalisa kelelahan emosi adalah respon guru dalam kondisi mengalami rasa gagal dan keraguan diri yang menyebabkan guru merasa terjebak dan tidak berdaya. Tingkat stres yang tinggi dapat disebabkan oleh tantangan-tantangan yang dihadapi guru, seperti menangani puluhan murid dengan karakter yang beragam dengan karakter orang tua yang berbeda pula. Belum lagi guru menghadapi tuntutan dari manajemen pendidikan dan perlu beradaptasi dengan kebijakan, isu sosial, atau kondisi teknologi yang terus berubah. Tidak jarang pula guru masih harus bekerja di malam hari dan akhir pekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian yang dilakukan Mojgan, Karamos, dan Mehri Haddad Narafsan 2017 menjelaskan tentang hubungan self-regulated dengan kelelahan emosi. Semakin kompleks beban guru, hal ini mendorong kebutuhan untuk mengatur dirinya. Guru yang dapat mengatur dirinya mampu mengurangi dampak kelelahan emosi. Bagaimana guru memiliki kemampuan mengatur dirinya? Kuncinya adalah menjadi guru merdeka belajar. Berikut infografik yang dapat membantu Anda untuk mendapat pemahaman bagaimana ciri guru merdeka belajar. Konsep guru merdeka belajar. Kita download. Konsep guru merdeka belajar. Guru merdeka belajar adalah guru yang senantiasa berefleksi untuk menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam mencapai tujuan. Mengapa kita harus menjadi guru merdeka belajar? Setelah Anda memahami ciri-ciri guru merdeka belajar, mari kita merefleksikan bersama mengapa Anda perlu menjadi guru merdeka belajar. Pada aktivitas ini, Buki Setiawan, seorang pemikir merdeka belajar, akan menjabarkan pentingnya menjadi guru merdeka belajar. Silakan menyimak video ini. Mengapa guru harus memahami merdeka belajar? Ada satu aspek yang seringkali diabaikan ketika pengembangan guru. Jadi kalau kita ngomong peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, seringkali yang banyak dibahas itu adalah sarana prasarana bangunan. Guru itu sedikit diperhatikan secara anggaran.
gede masuk APBN itu anggarannya kecil banget dibandingkan anggaran sarana prasarana kecil. Nah, setelah kecil itu pun itu juga ada misfokusnya, ada objektif. Jadi apa sih perangkat yang penting dikuasai oleh guru untuk terampil mengajar? Dan jawabannya seringkali adalah inovasi pembelajaran, media pembelajaran, gitu ya, strategi pembelajaran dan segala macam. Kenyataannya tidak, Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya tidak. Inovasi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran itu bukan modal utama buat guru dalam mengajar. Bukan. Bukan inovasi, bukan media, bukan strategi. Lalu apa? Modal utama buat guru mengajar adalah dirinya sendiri. Kita, ya, jiwa, raga, dan hati kita adalah modal utama kita dalam mengajar. Murid itu ketika masuk di kelas, ketika terlibat bersama kita, itu tidak yang diperhatikan pertama adalah sosok gurunya. Siapa gurunya? Seperti apa gurunya? Itu yang pertama diperhatikan dan akan selalu membekas. Dan nanti kalau kita tanyakan ketika mereka sudah jadi alumni, yang mereka ingat itu adalah gurunya. Bagaimana gurunya memperlakukan dia ketika di sekolah. Setuju atau tidak? Apa setuju kalau di komentar kalau setuju? Ini kan murid ketika di kelas yang diperhatikan pertama kali bukan inovasinya, bukan media pembelajarannya, bukan strategi pembelajarannya, tapi sosok gurunya. Dan ini akan selalu teringat bahkan sampai ketika murid-murid kita sudah lulus. Silakan ditanyakan lagi, tanya lagi ke mereka kalau alumni apa sih yang mereka ingat. Dari banyak sekali pengalaman mereka di sekolah, yang diingat itu dua, guru dan teman, dua faktor penting ini. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi, mengapa setiap guru harus memahami merdeka belajar? Karena kalau gurunya sudah merdeka belajar, maka itu adalah menjadi modal penting untuk mempengaruhi murid-murid kita, untuk mengajar murid-murid kita, untuk mendidik murid-murid kita. Kalau gurunya merdeka belajar, kalau gurunya semangat belajar, kalau gurunya penuh rasa ingin tahu, kalau gurunya tidak mudah mengeluh terhadap kesulitan, kalau gurunya reflektif, meminta umpan balik dari murid-muridnya untuk melakukan perbaikan, mau mendengarkan dan mau melakukan koreksi, ya, itu separuh PR pengajaran itu sudah selesai, teman-teman. Mereka akan terimbas, mereka akan ikut, mereka akan tertular semangat kita yang merdeka belajar. Jadi itu pentingnya mengapa semua guru wajib memahami merdeka belajar. Bukan hanya memahami sebenarnya, juga mempraktekkan merdeka belajar. Dan ini modalnya juga enak, teman-teman. Modalnya gampang banget. Kalau inovasi pembelajaran itu kita harus belajar, ya, harus membaca ini itu. Media pembelajaran lebih susah lagi, juga harus belajar berbagai literatur, harus membuat medianya dan segala macam. Strategi pembelajaran juga seperti itu. Kalau mengembangkan kapasitas diri itu hampir tanpa biaya untuk mengembangkan kita untuk lebih mau mendengarkan, lebih banyak tersenyum, lebih punya rasa ingin tahu, berhenti mengeluh, lebih memilih untuk mencari cara, melakukan refleksi, mencari umpan balik. Itu free.
18, refleksi pribadi merdeka belajar. Untuk membantu Anda melakukan refleksi pribadi, berikut terdapat alat ukur merdeka belajar yang bisa membantu Anda untuk melihat apakah praktek di kelas selama ini sudah sesuai dengan konsep merdeka belajar atau belum. Berikut terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan indikator merdeka belajar, yaitu komitmen terhadap tujuan, mandiri terhadap cara, dan melakukan refleksi. Silakan memberikan angka 1 jika sudah melakukan dan angka 0 jika belum melakukan pada indikator yang ada. Total skor Anda dapat cocokkan dengan kategori yang ada di bawah. Alat ukur bisa Anda gunakan kembali setelah mengikuti program dan telah menerapkan merdeka belajar di kelas. Dengan begitu Anda bisa melihat perkembangan kompetensi Anda. Selamat melakukan refleksi. Kita download. Komitmen terhadap tujuan. Bagaimana hasilnya? Mari kita hitung bersama ya. 12-15. Wah, tercipta kelas merdeka belajar. Coba cek mana poin yang belum dilakukan di kelas dan bisa terus melakukan refleksi bersama murid. 8-11. Bapak Ibu sudah mempraktikkan merdeka belajar di kelas. Nah, coba cek mana indikator merdeka belajar yang sudah maksimal dan belum maksimal. 4-7. Mungkin masih ada yang sudah dilakukan. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, mari kita lihat lagi indikator mana yang paling mudah dilakukan. 0-3. Tidak perlu bersedih hati ya Bapak Ibu. Yuk kita mulai mempraktikkan satu praktek merdeka belajar di kelas. Aktivitas 19, refleksi dan perayaan belajar topik 3. Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis. Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik konsep guru merdeka belajar. Anda sekarang memiliki 3 lencana. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Sebelum melanjutkan ke topik berikutnya, mari merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Menurut Anda, apa informasi yang penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik konsep guru merdeka belajar? Silakan menuliskan dalam jurnal belajar pribadi Anda. Demikian tadi materi yang ketiga, konsep guru merdeka belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.